Selamat bergabung dalam ibadah online GPI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, kita siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun ini. Saudara, bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Sion dan Yerusalem. Apa itu Sion? Apa itu Yerusalem? Saudara, Sion adalah bukit atau gunung yang ada di Israel, di mana di atasnya ada kota yang luar biasa yang namanya kota Yerusalem. Dan di kota itulah Raja Daud bertahta, dan di tempat itu adalah tempat yang sangat dikhususkan karena tempat itu adalah tempat di mana Tuhan sangat merindukan untuk umatnya beribadah kepadanya di Yerusalem. Saya akan bacakan dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau di perjanjian lama yang dimaksud dengan Sion dan Yerusalem itu adalah satu tempat. Tetapi kalau di perjanjian baru yang dimaksud oleh Sion dan Yerusalem adalah kita, anak-anaknya, umat Tuhan. Kitalah yang disebut Sion dan Yerusalem. Dan kitalah yang disebut gereja Tuhan. Saudara, gereja adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada manusia. Dan gereja adalah satu-satunya harapan manusia untuk manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya gereja harus jadi jawaban, menjadi terang dan menjadi garam. Gereja harus menjadi berkat. Apa yang diharapkan muncul dari gereja Tuhan? Yang diharapkan adalah adanya pengajaran, adanya firman Tuhan yang keluar dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita semua perlu diajar oleh firman Tuhan agar hidup kita benar dan kita kemudian diberkati oleh segala berkat yang terbaik dari Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu terus ikuti kebenaran-kebenaran firman yang akan saudara terima yang dibagikan setiap hari minggunya di bulan ini
karena firman itu akan mengubah hidup Anda dan menjadikan Anda berkat bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Apakah yang membuat orang percaya dapat tetap bertahan menjalani kehidupan di masa sekarang ini? Jawabannya adalah orang yang mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa demikian? Karena Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, dan peraturan Tuhan itu sifatnya teguh, dan peraturan Tuhan juga memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan di atas semuanya itu, perintah Tuhan itu sungguh menyukakan hati dan membuat mata kita bercahaya. Selamat pagi semuanya, dan bertemu kembali di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara semuanya. Meskipun kita jauh, tetapi kasih-Nya mempersatukan kita. Pagi hari ini, kita akan belajar sebuah tema, yaitu The Law and the Word. Hukum dan firman Tuhan. Dan saya berharap kita akan terus didewasakan dan menjadi kuat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, siapkan diri saudara untuk beribadah, dimulai dari sikap hati yang siap menerima lawatan Tuhan, dan bisa siapkan juga catatan dan ballpoint saudara, dan yang paling utama, matikan notifikasi HP saudara, dan ikutlah bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan catatlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk saudara bisa membagikan kepada orang-orang yang lain. Saya ajak saudara semuanya untuk berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Hati kami sungguh bersyukur dan bersukacita Tuhan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama meskipun dalam suasana ibadah online seperti ini. Tuhan, kami bersyukur buat kekuatan, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dimungkinkan kembali untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Mari Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus terus memimpin kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh bernyanyi dengan bersungguh-sungguh, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apabila kami sampai saat ini Tuhan, kami sudah boleh Tuhan ada Tuhan sampai saat ini. Semuanya Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Saatnya untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah pribadi yang kudus, yang layak untuk kami sembah, kami muliakan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menguasai kami, Roh Kudus Engkau yang menyertai kami dalam ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan terseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur
bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami datang padamu, sujud di hadapan-Mu, kami naikkan pujian. Oh, sebab Kau yang kudus, anak domba Allah, nama ya ralaya, oralaya nama ya rala, sebab Kau yang kudus, kuduslah Engkau, Allah yang maha kudus, Yesus, haleluya. Iralaya nama ya rala, oralaya nama. Oh,
Tuhan ditata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari sambil angkat tangan kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Yesus, Yesus Raja mulia, kami puja Yesus, Yesus Raja mulia. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, Engkau Raja mulia. Oh, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau adalah Allah yang termulia di dalam hidup kami Tuhan. Saatnya untuk kami mau lebih lagi untuk memuliakan Engkau, menaikkan pujian kami Tuhan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian semuanya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Boleh berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Engkau adalah Allah Tuhan kami yang besar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpuji, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi sama-sama, Yesus Allah perkasa. Yang yakin dan percaya, sama-sama katakan perkasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, kebenaran kami. Ya Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Amin, amin, amin. Dan karena pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, Ya Yesus. Engkau berikan kami hidup. Haleluya. Engkau berikan kami hidup yang kekal Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Thank you Dan Jesus. sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyala
memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan Yesus kau. Ya Tuhan, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Dan kami nyatakan Tuhan, Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. saya mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau sediakan buat setiap kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya, sehingga kembali lagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah titipkan buat kami itu dapat memberkati banyak jiwa-jiwa dan tentunya pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan dan juga persembahan misi di nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekanku, kita bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah menaikkan segala puji, doa, syukur kami ke hadapan Tuhan. Dan itu tandanya kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Firman yang akan semakin menyingkapkan tentang siapakah Engkau, sehingga kami boleh dicelikkan mata rohani kami untuk melihat dengan lebih jelas siapakah pribadi Allah Trinitas, Allah yang hidup itu. Dan ketika kami dibuat semakin jelas mengenal Engkau, maka hati kami akan dibuat terus berkobar-kobar untuk hidup bagi Engkau. Dan kami akan kembali mempersembahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, untuk boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tuhan, berkatilah setiap kami, termasuk hamba-Mu yang menguraikan firman. Setiap kami cumalah murid-murid yang akan belajar dari Engkau sendiri. Nyatakan kebenaran-Mu dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya terus berdoa dan berharap setiap kita tetap hidup bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang terjadi senantiasa, yang Tuhan senantiasa berikan, yang Tuhan topang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Meskipun kadang-kadang kita yang gagal melihatnya, apalagi di tengah-tengah segala kondisi yang sulit, bisa jadi kita gagal melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan seringkali itulah yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita, di dalam cara pandang kita yang terbatas. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tekanan, kita itu tidak sanggup melihat berkat-berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, bukan? Dan bukankah seringkali ketika kita hidup di dalam kondisi yang seperti itu, satu hal yang mungkin bisa terlontar dari mulut kita adalah kita kepingin supaya Tuhan itu cepat-cepat datang. Kita kepingin supaya Tuhan itu cepat-cepat hadir, datang kedua kalinya, menyelesaikan seluruh pergumulan dan permasalahan di dalam dunia ini. Oh, saya tidak tahu apakah itu menjadi pemikiran kita. Tapi berkali-kali pemikiran itu muncul dalam benak saya. Di tengah-tengah kondisi kesulitan, di tengah-tengah tantangan pelayanan yang baru, semuanya harus versi new normal. Tidak mudah menjalaninya. Semakin banyak tingkat kesulitan dan berbagai macam pertimbangan dengan resiko-resiko yang harus diambil. Seringkali saya berdoa dan berkata, oh Tuhan, kalau boleh Engkau cepatlah datang. Oh Tuhan, kalau boleh cepatlah akhir zaman. Tanda-tandanya kok sudah jelas, tapi kapan Kau datang? Padahal firman-Mu sendiri mengatakan Engkau akan segera tiba dan segera datang. Rekan-rekanku, seolah-olah cara pikir seperti ini kelihatan adalah cara pikir yang alkitabiah, bukan? Karena apa? Karena merindukan kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena kepingin supaya Tuhan segera datang, menikmati persekutuan dengan Dia. Tetapi ketika saya mencoba belajar firman Tuhan, ketika saya coba mengoreksi kehidupan saya, ternyata cara pikir seperti ini juga mengandung unsur kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah karena saya ingin supaya Tuhan datang dan masalah itu selesai. Saya pingin Tuhan itu datang dan membereskan semua persoalan hidup ini. Dan
Dari cara berpikir seperti itu pun sebenarnya kita sudah tahu itu sangat egosentris sekali. Itu sangat keakuan sekali, ingin cepat-cepat supaya tidak ada kesulitan dan masalah. Dan satu hal lagi yang menjadi problem, yaitu apa? Cara pikir seperti ini mempunyai sebuah asumsi. Apa asumsinya? Kalau Tuhan nanti datang, maka kehidupan saya setelah Tuhan datang, setelah akhir zaman, langit dan bumi yang baru, saya tinggal senang-senang, saya tinggal enak-enak, saya tinggal menikmati segala sesuatunya tanpa perlu berjuang dan berkarya apapun lagi. Dan cara pikir seperti itulah yang salah. Dan itu yang juga kita akan pelajari dari bagian firman Tuhan, yaitu kitab Mika. Saya mengundang setiap kita membuka Alkitab kita memperhatikan kelanjutan pembelajaran kita dari Mika pasal yang keempat, ayat yang kedua. Mika pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah nubuatan dari Nabi Mika. Nubuatan tentang pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa yang kemudian akan merasakan hukuman Tuhan karena dosa-dosa yang dikerjakan. Dan yang menarik kalau kita perhatikan konteksnya, kalau kita perhatikan cara Mika menubuatkan, ini bukan cuma berbicara tentang bagaimana nanti bangsa itu setelah kemudian diusir, setelah diasingkan dan dibuang, akan kembali pulang dan kemudian menikmati kehidupan sebagai bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi yang terjadi adalah, yang dinubuatkan adalah bukan sekedar pemulangan, tetapi bagaimana kerajaan Allah itu turun dan Tuhan sendiri hadir beserta dengan umatnya serta memerintah di dalam dunia ini. Atau dengan kata lain, bagian nubuatan ini sedang berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dituliskan demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Coba perhatikan dua kata ini. Mika menubuatkan dan Mika berkata demikian, mari kita naik. Perhatikan kata kerja ini. Dan selanjutnya, dan supaya kita berjalan. Yang menarik dari dua kata kerja ini, di dalam teks bahasa aslinya dituliskan dengan sebuah bentuk tenses, yaitu call imperfect. Call imperfect. Kata kerja yang dituliskan dengan tenses ini mempunyai arti bahwa kata kerja itu atau aksi itu belum tuntas dan selesai dan akan terus-menerus dilakukan. Sehingga kalau kita terjemahkan harusnya, marilah kita terus-menerus senantiasa naik ke gunung Tuhan. Dan dituliskan supaya kita terus-menerus berjalan menempuhnya. Yang artinya apa? Tidak pernah selesai, terus-menerus harus dikerjakan. Dan sekali lagi, kalau kita kaitkan ini dengan konteks yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa ini nubuatan bukan tentang pemulangan bangsa Israel, tetapi tentang kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, pemerintahan Allah terjadi, atau akhir zaman itu terjadi. Maka konsep bagian ini menceritakan bahwa ketika akhir zaman, kita ini bukan duduk santai-santai. Kita ini bukan ngopi cantik bersama dengan Tuhan. Kita ini bukan kemudian tinggal menikmati di tepi pantai, duduk rileks, tanpa kesulitan dan kesusahan. Tidak. Tetapi ketika akhir zaman yang digambarkan, orang-orang itu tetap hidup, bekerja, dan melayani Tuhan. Maka disinilah kita harus mengoreksi konsep akhir zaman kita, langit dan bumi yang baru. Kenikmatan surga, kenikmatan langit dan bumi yang baru bukan terletak kepada tidak adanya pekerjaan, bukan terletak kepada nganggurnya kita,
tetapi justru terletak pada bagaimana hidup kita terus-menerus berelasi dengan Tuhan. Dan relasi itu dinyatakan dengan cara apa? Kita terus-menerus bekerja, melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, hidup bagaimanakah yang akan terjadi nanti di akhir zaman? Dari bagian firman Tuhan ini, maka kita bisa belajar satu poin utama. Hidup benar yang akan terjadi nanti di akhir zaman adalah hidup yang terus-menerus melayani Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi orang lain. Dengan cara apa? Bukan kemudian menindas, bukan dengan cara kemudian menganiaya, tapi justru memperhatikan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mengamati, itulah yang digambarkan relasi dalam Trinitas. Sejak dari kekekalan, Allah Bapa mengasihi Allah Putra, mengasihi Allah Roh Kudus, dan kasihnya sempurna. Kasih seperti apa? Kasih yang Alkitab tunjukkan, yaitu kasih yang saling memberi. Maka ketika Yesus katakan Yesus adalah Allah yang mengasihi, bagaimana cara Allah mengasihinya? Itu dia memberikan dirinya, rela datang dalam dunia, mati di atas kayu salib. Ketika Bapa itu kemudian dikatakan Bapa yang mengasihi manusia, bagaimanakah kasih Bapa? Yaitu memberi apa? Putra tunggalnya. Dan Allah Roh Kudus, Allah yang juga mengasihi, dengan cara apa? Memberi diri, hadir, tinggal di dalam hati setiap manusia. Yang seringkali kita harus jujur mengakui, hati itu masih penuh dengan berbagai macam dosa. Dan kalau Dia Allah yang suci, tinggal di dalam hati kita yang penuh dengan kekotoran, saya yakin sebenarnya itu bukan kondisi yang nyaman. Itu adalah kondisi yang betul-betul menggelisahkan dan membuat susah. Ibaratnya kita yang hidup normal di rumah yang bersih harus kemudian tinggal bersama dengan kotoran-kotoran di tempat pembuangan sampah. Bukankah kita jadi tidak nyaman tinggal di sana? Tapi bukankah itu tanda bahwa Allah mengasihi kita, maka Dia rela mengorbankan dirinya demikian rupa. Dan kasih intratrinitas itulah kasih yang kemudian juga dinyatakan oleh Allah bagi manusia, dan kasih yang juga Allah rindu supaya manusia boleh hidup di dalamnya. Sehingga di akhir zaman yang terjadi adalah kita akan bekerja, kita akan melayani sesama kita dan memberikan yang terbaik sebagai ekspresi kasih Allah yang sudah diberikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau kita perhatikan dari konteks penulisan Mika, apa yang terjadi kepada bangsa Israel, baik kerajaan utara ataupun kerajaan selatan, pada waktu itu sudah terpecah. Apa yang terjadi dalam mereka? Yaitu satu kondisi dosa yang ditegur. Dosa seperti apa? Dosa yang saling menindas. Dosa yang kuat justru menganiaya yang lemah. Yang mampu bukannya menopang, tapi justru menjatuhkan yang lemah. Yang kaya bukannya memberi, tapi justru merampas dari yang miskin. Itulah yang terjadi. Itu yang digambarkan mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Bahkan sebelum masuk pasal keempat, ada pasal ketiga. Dan kalau kita baca dengan teliti, bukankah di sana digambarkan yang melakukan ini bukan cuma umat Tuhan. Yang melakukan ini bukan cuma sekedar jemaat-jemaat awam. Bahkan yang melakukan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Nabi-nabi Tuhan, pemuka-pemuka agama. Dan digambarkan bagaimana cara mereka untuk menindas dan menganiaya. Yang lebih celaka digambarkan, mereka bukan cuma sekedar merampas dengan kekuatan fisik, tapi mereka memakai Tuhan dalam tanda petik. Mereka seolah-olah menjadi wakil Tuhan, bersuara seolah-olah mewakili Allah, tetapi mereka sedang mewakili kedagingan mereka sendiri. Sehingga mereka menekan orang lain dengan cara-cara yang terkesan rohani untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka meraup keuntungan dengan cara-cara seolah-olah yang spiritual. Padahal semua itu adalah cara-cara yang penuh dengan keduniawian. Hal seperti itulah yang digambarkan terjadi di dalam kehidupan yang ada di konteks Mika. Dan itulah yang kemudian Tuhan katakan nanti di akhir zaman. Yang terjadi bukan yang seperti itu.
Yang terjadi adalah justru saling menguatkan. Yang terjadi justru adalah saling menopang satu dengan yang lain. Yang terjadi adalah saling merendahkan diri dan saling melayani. Sebagaimana sebenarnya diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau kita membaca di dalam surat Filipi, surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi pasal yang kedua, maka bukankah kita melihat gambaran yang jelas bagaimana Allah yang memberikan contoh dan teladan dan memberikan sebuah gambaran bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya. Dia yang bisa berkuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang ada di surga, Dia yang penuh dengan berbagai macam kemuliaan. Tapi bukankah di dalam surat Filipi dikatakan, Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi justru yang mengosongkan dirinya. Berkebalikan bukan? Kalau yang di dalam konteks kehidupan umat Tuhan yang kaya justru berusaha menindas supaya dia semakin naik dan semakin berkuasa. Tapi Allah yang di atas dari segala sesuatu, yang justru Allah lakukan adalah Dia merendahkan diri dan Dia turun menjadi manusia. Bukan cuma sekedar menjadi manusia, bahkan menjadi manusia di dalam segala keterbatasannya, menjadi manusia di dalam segala kehinaannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan satu, supaya mereka yang terhina, supaya mereka yang terbatas, supaya mereka yang terbelenggu oleh dosa, supaya mereka yang tidak pernah punya solusi jalan keluar di dalam kehidupan ini, mereka punya pengharapan. Mereka yang selama ini mati karena dosa, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar yang bisa diberikan, tidak ada kemampuan apapun. Allah memberikan jalan keluar supaya manusia yang sudah menolak, supaya manusia yang sudah mencaci maki, supaya manusia yang sudah menyalibkan Allah yang datang itu sendiri, tetapi manusia itu beroleh kasih, beroleh anugerah, sehingga mereka bisa hidup dalam segala kelimpahan kebaikan Allah, kepentingan orang lain. Itulah gambaran hidup yang sesungguhnya. Dan itulah gambaran yang Tuhan katakan nanti ketika Allah datang dalam dunia ini, Allah mengakhiri seluruh dosa dan pemerintahan kuasa gelap dalam dunia ini. Yang terjadi, hidup kita akan saling mau mengosongkan dirinya, merendahkan diri kita untuk saling melayani dan memberi yang terbaik. Dan kalau kita memperhatikan tulisan Nabi Mika, dimulai kata perintahnya adalah mari. Come, yang artinya apa? Bukan cuma sekedar mengarahkan mata untuk melihat apa yang akan terjadi nanti, melihat penyingkapan akan masa depan. Tetapi kata ini juga mengandung panggilan supaya apa? Kita boleh hidup di dalamnya. Mungkin ketika kita mendengar penjelasan saya ini, kita akan berkata, oh ya pasti dong, kalau nanti Kristus datang, maka pasti dong, maka Dia akan segera menjadikan semuanya itu indah, dan kita akan otomatis menjadi seperti itu. Nah, sekali lagi, konsep ini bukan konsep yang tepat. Tuhan tidak akan mengubah kita langsung, dalam artinya tanpa kita berproses. Tapi Tuhan akan mengubah kita di dalam proses dan memberikan kesempurnaan di akhirnya. Saya ulangi ya. Tuhan tidak akan mengubah kita tanpa melalui proses apapun. Dia tidak melakukan hal seperti itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup seadanya, lalu tiba-tiba nanti Dia datang dan Dia akan mengubah kita. Tapi Tuhan mau memang mengubah kita. Dia terus-menerus bekerja untuk mentransformasikan kehidupan kita. Roma 12 ayat yang kedua. Dengan cara apa? Proses. Dengan cara diproses, dibentuk, diajarkan satu langkah demi satu langkah di dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika kita kemudian terus tumbuh, ketika nanti Dia datang, Dia akan memberikan kesempurnaannya. Maka ketika Nabi Mika mengatakan nanti gambarannya itu indah ya, tapi dia bukan cuma berkata nantinya itu indah. Sekarang mari kita belajar berproses menjadi seperti itu. Mari sekarang kita belajar untuk berjalan menuju apa yang Allah inginkan demikian.
Panggilan itu mulai dari kehidupan, gambaran yang kekal itu, gambaran yang sempurna itu harus dimulai dari kehidupan di masa kini. Panggilan untuk memulai mengerjakan kasih yang tulus, kasih yang mau melayani, kasih yang justru memperhatikan yang lemah itu dikerjakan mulai dari sekarang, bukan tunggu nanti. Dan saya kena percaya panggilan yang Nabi Mika berikan pada waktu itu di dalam konteks penuh dengan penganiayaan, penuh dengan penindasan, saya kena percaya panggilan serupa Tuhan juga berikan bagi setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun berada. Karena konteks kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa itu. Bukankah kita juga melihat di dalam kehidupan kita orang-orang yang kuat menindas yang lemah? Bukankah kita juga melihat menjadi sebuah pemandangan kehidupan sehari-hari bagaimana orang yang punya duit, orang yang kaya, bukannya justru mau berbagi, tapi justru kemudian kalau bisa mempertahankan dan terus memperkaya dirinya, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik. Dan bukankah kita sering mendengar hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Yang menandakan apa? Tidak adanya keadilan, tidak adanya kebenaran di dalam dunia ini. Maka cocoklah panggilan ini di dalam konteks kehidupan setiap kita. Tuhan memberikan gambaran nanti hidup itu akan seperti ini. Tapi Tuhan juga mau memanggil kita saat ini sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, untuk kita boleh hidup mengerjakan, hidup bertumbuh, berproses di dalam apa? Di dalam perjuangan untuk memurnikan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dengan cara apa? Memberikan diri kita, rela melayani yang lemah, rela melayani yang miskin, rela memperhatikan yang terbatas dan tertindas, untuk menolong mereka bertumbuh, untuk menolong mereka maju lagi, untuk menolong mereka semakin mengalami akan kasih Tuhan dan merasakan akan kasih Tuhan. Maka saya yakin dan percaya panggilan kita adalah panggilan yang pertama-tama adalah mempresentasikan Injil, kasih Yesus Kristus. Mempresentasikan artinya apa? Kita tunjukkan, kita nyatakan, bukan dengan ucapan saja, tapi justru melalui tindakan nyata. Melalui tindakan memberi diri sama seperti Kristus. Kalau Kristus menyatakan kasihnya adalah dengan cara berkorban, menyatakan dirinya, memberikan dirinya seutuhnya, rela menderita, maka itulah yang juga harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita memberi diri kita demi tujuan apa? Mereka yang lemah, mereka yang tidak punya solusi, mereka yang terbatas, kita nyatakan kasih Allah, pengharapan Allah, kita topang supaya mereka boleh bangkit dan hidup lebih baik lagi. Mempresentasikan Injil. Dan saya yakin dan percaya, ketika hidup kita mempresentasikan Injil, di waktu itulah banyak orang akan bertanya, why? Banyak orang akan bertanya, kenapa engkau mau melakukan? Di tengah-tengah kondisi dunia nggak ada yang mau melakukan. Apalagi ketika kita bukan cuma sekedar berbeda dari dunia, ketika kita mengerjakan, justru kita akan menerima kerugian, bukan keuntungan. Maka orang bertanya, kenapa engkau harus menjalani jalan hidup seperti ini? Dan di waktu itulah, kita bukan cuma diberikan kesempatan untuk mempresentasikan Injil, tapi kita juga bisa memproklamasikan Injil. Yang artinya kita ceritakan akan kasih Kristus. Kita ceritakan akan karya kasih-Nya di atas kayu salib. Bagaimana Dia rela mati, tapi juga bangkit memberikan pengharapan. Dan dari situlah Injil Tuhan dinyatakan bagi mereka semua. Itulah panggilan kita. Rekan-rekanku, saya pernah mendengar banyak kisah penindasan, banyak kisah bagaimana yang kuat menganiaya yang lemah, yang kaya merampas akan hak-hak dan harta benda daripada yang miskin. Terjadi bahkan juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Satu kali saya pernah berjumpa, diundang di sebuah persekutuan perusahaan tertentu. Saya tidak boleh katakan nama perusahaannya.
Ketika saya diundang oleh ownernya, karena dia salah satu anggota jemaat, dan ketika saya berkhotbah di gereja tempat ia beribadah, lalu dia minta kontak saya, dan akhirnya melalui manajernya mengontak saya. Akhirnya saya datang, seperti perjanjian, saya akan memimpin, dan saya biasakan diri untuk datang sebelumnya. Saya ingin melihat tempat kerjanya, saya ingin bercakap-cakap supaya tahu kondisinya. Maka pada waktu itu hari Jumat, di mana rekan-rekan yang Muslim mulai beribadah, maka yang Kristen pun juga kemudian punya tempat persekutuan sendiri. Dan mulailah masuk para pegawai-pegawainya bersiap diri untuk memulai ibadah. Dan di waktu yang singkat saya mencoba untuk berbicara pada karyawannya. Saya tanya apa yang dia kerjakan, lalu bagaimana kerjanya. Dan saya tanya bagaimana suasana kerja di tempat ini. Dan secara spesifik saya tanya, bagaimana sih bosnya itu perlakuannya terhadap engkau. Yang mengejutkan saya, dari beberapa karyawan yang saya tanya, ketika satu yang saya tanya, yang lain ketika mendengar pertanyaan itu lalu kemudian mulai tersenyum sinis. Dan yang satu itu berkata dengan jujur, ya gitulah Pak. Bos mana ada sih Pak yang memperhatikan yang lemah? Mana ada sih bos yang kemudian memperhatikan kita yang miskin? Yang dipikirkan bos cuma satu, untung. Dan dia menambahkan satu kalimat yang menyentak. Kalau saya tahu kehidupan di gerejanya Pak, katanya dia orang yang rohani, katanya dia orang yang melayani Tuhan, katanya dia memberikan persembahan yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang dia dapatkan dengan cara menindas kami, para karyawan. Rekan-rekanku, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, hati saya sangat bergumul sekali. Bagaimana saya bisa menyatakan akan kasih Allah yang mau memberikan dirinya berkorban, sementara mereka kemudian tidak bisa melihat tampilan yang nyata dari Injil tersebut. Bagaimana bahkan karyawan-karyawan yang lain, yang bukan adalah anak-anak Tuhan, bagaimana mereka bisa melihat dan percaya akan Injil ketika Injil itu tidak diproklamasikan. Dan Injil itu tidak dipresentasikan secara jelas dan nyata di dalam kehidupan ini. Rekan-rekanku, kehidupan seperti itulah yang terjadi di tempat kerja. Bisa jadi itu juga terjadi di rumah tangga terhadap asisten rumah tangga, atau terjadi dimanapun bisa terjadi. Saya juga pernah punya pengalaman kegagalan, Bapak Ibu. Satu kali saya harus mengantar orang tua saya pergi ke pasar. Di pasar itu ketika saya mengantar, lalu kemudian orang tua saya berkata demikian, itu ada tukang parkir, lihat itu tukang parkir. Dan kita sudah tahu bersamalah kebiasaan tukang parkir. Kalau parkir sendiri. Nanti kalau pulang, baru dia datang, nongol, minta uang. Maka orang tua saya berkata, nggak usah parkir, rugi. Mending kamu berhentikan saya di sini, saya turun pergi ke pasar, kamu tunggu agak jauh. Nanti kira-kira kalau sudah waktunya saya akan keluar, nanti kalau sudah saya di depan jalan ini, kamu bisa ngelihat dari kaca, kamu balik dan jemput saya. Sehingga nggak usah parkir, nggak perlu bayar parkir. Awalnya saya pikir itu keputusan yang bijaksana. Saya pikir ya pantas lah, dia nggak kerja, enak saja dia dapat uang, gitu ya. Tetapi karena peristiwa itu dulu terjadi berulang-ulang, pergi ke pasar itu berulang-ulang. Sampai satu kali ketika saya teduh di hadapan Tuhan, saya berdiam diri, saya baca firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh mengingatkan saya tentang peristiwa itu. Dan kemudian Tuhan berkata demikian. Kalaupun mungkin di dalam bahasa kerja orang itu tidak profesional, mungkin. Tapi bukankah orang itu tetap membutuhkan uang itu? Dan bukankah uang yang kamu bagi dengan orang itu adalah uang yang tidak akan membuat kamu kekurangan? Uang yang tidak akan membuat kamu akan kemudian jadi jatuh miskin? Ketika kamu memberi pun, itu memberi dari segala kelimpahan, dari segala berkat yang kamu miliki. Kamu tidak berkekurangan untuk mengeluarkan uang itu, bukan? Dan ketika saya menyadari kesalahan itu, di momen berikutnya ketika saya mengantar orang tua saya berkata, enggak, saya parkir saja. Tuh nanti kamu harus parkir, enggak apa-apa. Saya ceritakan saat teduh saya. Saya katakan, bukankah orang ini jauh lebih susah dari kita? Kita masih bisa nikmati mobil pribadi. Kita masih bisa pergi ke pasar sebagai konsumen yang berbelanja. Dia harus menjaga, berjeli lelah. Mungkin memang betul tidak profesional.
Tapi bukankah kalaupun kita memberi, kita tidak akan jatuh miskin? Kalaupun kita memberi, kita tetap memberi dari berkat Tuhan yang sudah mencukupkan kehidupan kita sampai saat ini. Apa salahnya berbagi untuk bisa menolong hidupnya? Ini belum mempresentasikan Injil. Ini belum kemudian memproklamasikan Injil. Ini baru berbuat baik secara umum. Kalau bahkan perbuatan baik secara umum ini saja kita tidak kerjakan, bagaimana mungkin kita bisa memproklamasikan dan mempresentasikan Injil tersebut nyata di hadapan dunia ini? Dunia yang sedang memikirkan diri sendiri. Dunia yang sedang terus-menerus mengajak kita untuk self-centered, apalagi dalam kondisi pandemi. Tapi justru kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, dipanggil untuk memberikan diri kita, rela melayani, yang terbaik, menyatakan kasih Kristus, mempresentasikan Injil secara jelas, dan kemudian memproklamasikan supaya orang boleh hidup di dalam Injil kasih karunia tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk kita bisa hidup dengan kasih yang demikian bagi orang lain. Kasih yang rela mengorbankan dirinya, rela memberi, bahkan kemudian memperhatikan mereka yang kesulitan dan kesusahan untuk bisa menopang dan membangun hidup mereka. Bagaimana caranya? Maka saya percaya kita perlu belajar sebagaimana Yesus mengajar kita, yaitu belajar hidup miskin di hadapan Allah. Belajar hidup miskin di hadapan Allah. Apa sih artinya belajar hidup miskin di hadapan Allah? Saya kira percaya orang yang miskin di dalam konteks penjelasan Matius, maka kita akan dapati orang miskin adalah orang yang betul-betul tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Miskin ini bukan seperti orang zaman sekarang berkata saya miskin, artinya masih punya rumah, masih punya mobil. Tapi dalam pengertian dia tidak memiliki segala sesuatu yang bisa menopang kehidupannya. Yang satu-satunya bisa dilakukan cuma satu, dia mengulurkan tangan dan berharap bisa ditolong, bisa dipegang, bisa kemudian diberkati. Itulah orang miskin di hadapan Allah. Orang miskin di hadapan Allah, orang yang punya sikap hati yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Yang dirindukan adalah terus-menerus mengarah kepada Tuhan, terus-menerus menghadap kepada Tuhan. Bisa jadi dia mempunyai segala sesuatu. Bisa jadi dia bukan orang yang betul-betul secara fisiknya tidak punya apa-apa. Maka Matius menambahkan, miskin di hadapan Allah. Tapi orang yang bisa jadi dia punya, bisa jadi dia berada, tetapi dia tidak menjadikan semua hal itu sebagai sandarannya, tapi justru dia bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita belajar terus-menerus, bukan mengandalkan apa yang kita miliki, bukan mengandalkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, tapi justru hidup kita hanya digantungkan dan disandarkan kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Maka di waktu itulah saya percaya hati kita itu akan terus-menerus dibakar. Dibakar dengan apa? Dibakar dengan cinta kasih. Karena semakin kita belajar bergantung kepada Allah, semakin belajar kita melihat Allah, semakin kita belajar terus-menerus mau mengasihi Allah, maka kita akan dibukakan betapa besar Allah itu telah mengasihi kita. Betapa besar Allah itu telah berkorban bagi hidup kita. Betapa besar hidup kita telah ditopang oleh kasih Allah. Sehingga pada waktu kita melihat seluruhnya itu adalah anugerah Tuhan, semuanya itu adalah berkat Tuhan, maka di waktu itulah kita tidak lagi perlu untuk memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu self-centered. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mulai melihat sekeliling kita. Manakah mereka yang susah? Manakah mereka yang membutuhkan? Manakah mereka yang merana? Sehingga kita bisa seperti Kristus ketika dia berjalan, dia melihat mereka yang kesulitan. Di sana dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kita memberikan pertolongan bagi mereka. Kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena kita tahu kita sudah ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Satu kali ada seorang ibu yang memulai bisnis dari hancur-hancuran.
Hancur-hancuran bukan berarti punya modal atau modal minim, tapi dengan berhutang di sana sini, dengan dia berusaha membangun usaha tapi gagal, dia harus membayar hutangnya, dia harus kemudian membangun merintis usaha lagi, terus menerus seperti ini. Dan di dalam kondisi ketika dia merintis usahanya, dia tetap belajar menyisihkan apa yang dia miliki, dipersembahkan kepada Tuhan dan diberikan juga untuk menolong orang lain. Dia menjadi seorang ibu yang dikenal sebagai ibu yang murah hati. Kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu merasa kekurangan sesuatu, kamu bisa datang kepada ibu itu. Dia tidak akan pernah menolak orang yang kesulitan. Dia terus-menerus belajar di tengah-tengah segala kesulitannya, sampai ketika dia jadi kaya raya. Dia jadi orang yang ternama. Dia tetap juga belajar memberikan terus-menerus dengan berlimpahnya. Membantu orang kesulitan tanpa pamrih. Ketika dia orang betul-betul membutuhkan dan tidak bisa apa-apa, diberikan. Bukan dipinjami, diberikan. Sehingga satu kali kemudian ada orang tanya, kenapa sih kamu kok belajar memberi? Bahkan kamu terus-menerus memberi. Kamu tuh seolah-olah kayak tidak takut kamu kekurangan. Dia memang mengatakan, oh iya, kalau kekurangan saya tidak takut. Karena apa? Saya sudah pernah merasakan kondisi paling bawah. Dan saya tahu, di dalam kondisi itu pun, Tuhan beserta saya. Sehingga saya tidak takut. Karena saya pernah ada di bawah. Saya tidak perlu takut apapun. Karena saya tahu Tuhan beserta dan memimpin hidup saya. Lalu dia menambahkan satu kalimat terakhir. Kalimat yang saya percaya kalimat yang penting. Ibu ini berkata demikian. Justru yang saya khawatirkan adalah hati saya yang berubah. Kalau kondisi hidup saya yang berubah, saya kembali lagi jadi miskin, saya tidak takut. Karena apa? Karena tetap ada Tuhan beserta dengan saya. Tapi satu hal yang saya takut, ketika saya menerima segala berkat-berkat yang berlimpah, yang saya takut adalah hati saya yang berubah. Sehingga disitulah dia berkata, kalau saya bisa memberi, saya akan terus memberi. Untuk belajar mengingatkan kepada hati saya, letak harapan, letak penyandaran hidup ini bukan dari apa yang saya miliki, tapi dari Tuhan yang dulu menjaga saya dan terus akan memelihara hidup saya. Tuhan yang sudah rela mati berkorban nyawa untuk saya, dan Tuhan yang pasti akan menjaga saya di dalam tangan kasih karunia-Nya yang penuh dan berlimpah. Rekan-rekanku, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bukankah setiap kita juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Mungkin berkat kita berbeda satu dengan yang lain, tapi saya percaya semua kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau melakukan panggilan Tuhan? Panggilan untuk memberikan diri kita mengasihi orang lain, rela berkorban, menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang tertindas, menolong mereka yang kesulitan, supaya mereka boleh ditopang, dibangunkan, dan mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Maukah kita menjalankan panggilan Tuhan? Yaitu apa? Yaitu kita mempresentasikan Injil, kasih Allah itu, dan juga memproklamasikan Injil, supaya orang bukan cuma merasakan berkat-berkat Tuhan secara jasmani, tapi juga merasakan berkat yang paling ajaib di dalam keselamatan Yesus Kristus. Apa yang menjadi jawaban kita? Maukah kita belajar menggenapkan akan kerajaan Allah yang datang tersebut, menggenapkan akan akhir zaman tersebut, dengan belajar hidup saling mengasihi, memberi diri, mengasihi orang lain, memberikan kasih Kristus kepada mereka. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ajar setiap kami ya Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang sudah merasakan kasih Tuhan, kami boleh juga saling mengasihi, sebagaimana Engkau mengasihi. Engkau rela memberi dirimu berkorban secara utuh, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk boleh menolong setiap kami, membangkitkan kami yang lemah, yang tidak berdaya, yang terbatas, yang mati karena dosa. Maka Tuhan ajar kami juga, ketika kami melihat sekeliling kami, ada orang-orang yang kesulitan, ada orang-orang yang kesusahan, di sanalah hati kami boleh digerakkan oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga kami mau memberi diri kami, menyatakan kasih-Mu, menolong mereka, menopang mereka,
Kami mau mempresentasikan Injil supaya mereka boleh merasakan kasih dan memproklamasikan supaya mereka juga boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu tersebut. Tuhan, tolonglah setiap kami, topang setiap kami. Ada di antara kami yang mungkin takut ketika kami harus menjalankan firman Tuhan ini, karena mungkin hati kami masih bersandarkan kepada apa yang kami pegang. Hati kami masih bersandarkan pada apa yang kami bisa lihat dan kami bisa kuasai. Tapi Tuhan, ajar kami, tolong kami, berikan anugerah supaya kami boleh hidup bersandarkan kepada Engkau, Allah Immanuel tersebut. Dengar doa kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Shalom jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita tetap dapat beribadah. Kita yakin dan percaya semua ini karena kasih Tuhan. Kita terus berdoa agar Roh Kudus memberikan kita rema setelah ditaburi firman-Nya, menjadikan setiap firman itu berguna, menjadi jawaban dan terobosan bagi setiap kita yang membutuhkan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada. Tuhan, Kau memberkati tim pemusik, tim pemuji, juga seluruh tim media yang sudah bekerja keras sehingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dibuatnya engkau berhasil. Diberkatilah studimu sehingga engkau juga berhasil. Diberkatilah pelayananmu, kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Tin, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.